Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, kelas 12 TKJ 3. Di sini saya akan membahas tentang menganalisis perencanaan produksi massal. Nah, sekarang kita masuk pada bagian A, yaitu pengertian perencanaan produksi massal. Produksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menghasilkan barang atau jasa, di mana barang atau jasa tersebut dapat memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan oleh orang atau badan produsen. Nah, ada beberapa ciri-ciri utama dari produksi massal, yaitu yang pertama, adanya standar yang jelas dalam proses produksi. Yang kedua, memiliki mesin yang bisa memproduksi barang secara terus-menerus dan dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, semua alur produksi bisa berjalan dengan seimbang. Yang keempat, ada waktu produksi relatif singkat. Kelima, dalam penggunaan bahan baku sudah berjalan secara otomatis. Dan yang terakhir, kemudahan dalam kontrol produksi. Nah, pada bagian B yaitu ada nilai guna barang. Nilai guna barang adalah sebuah nilai atas manfaat yang diperoleh dari penggunaannya, baik itu bersifat nyata atau tidak nyata. Suatu barang tidak akan berguna jika tidak bisa diambil manfaatnya, dan barang tersebut tidak akan bernilai jika tidak memiliki nilai guna barang. Setiap barang memiliki nilai guna barang tersendiri. Jenis nilai guna barang tersebut diantaranya adalah kegunaan dasar, kegunaan waktu, kegunaan tempat, kegunaan bentuk, kegunaan pelayanan, dan kegunaan milik. Dua, jenis perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan perencanaan tentang jenis produk dan jumlahnya yang akan diproduksi oleh sebuah perusahaan dalam satu periode yang akan datang. Menurut Sukarya Simulingga, perencanaan produksi meliputi yang pertama, mempersiapkan rencana produksi mulai dari tingkat agregat untuk seluruh pabrik yang meliputi perkiraan permintaan pasar dan proyeksi penjualan. Yang kedua, membuat jadwal penyelesaian setiap produk yang diproduksi. Yang ketiga, merencanakan produksi dan pengadaan komponen yang dibutuhkan dari luar dan bahan baku. Yang keempat, menjadwalkan proses operasi setiap order pada stasiun kerja terkait. Yang kelima, menyampaikan jadwal penyelesaian setiap order kepada para pemesan. Menurut Eni Aryani, perencanaan produksi yang terdapat dalam suatu perusahaan dapat dibedakan menurut jangka waktu yang tercakup, yaitu ada perencanaan produksi jangka pendek atau perencanaan operasional dan perencanaan produksi jangka panjang. Dari kedua jenis perencanaan produksi di atas, maka dapat kita ketahui bahwa setiap perencanaan produksi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, perencanaan produksi yang menyangkut kegiatan pada masa yang akan datang, dibuat berdasarkan penaksiran atau ramalan kegiatan yang ditentukan oleh ramalan penjualan pada masa yang akan datang. Yang kedua, perencanaan produksi mempunyai jangka waktu tertentu. Yang ketiga, perencanaan produksi mempersiapkan tenaga kerja, bahan baku, mesin-mesin, dan peralatan lain pada waktu yang diperlukan. 4. Perencanaan produksi harus menentukan jumlah dan jenis serta kualitas dari produk yang akan diproduksi. 5. Perencanaan produksi harus dapat mengordinasi kegiatan produksi dengan mengatur bagian-bagian yang mempunyai hubungan langsung ataupun tidak dengan kegiatan produksi. Yang keenam, dalam perencanaan produksi ini dapat disusun suatu rencana produksi yang baik yang dapat dilaksanakan dan dengan biaya yang serendah mungkin. 3. Fungsi dan tujuan perencanaan produksi. Secara umum, fungsi dan tujuan perencanaan produksi adalah merencanakan dan mengendalikan aliran material ke dalam, di dalam, dan keluar pabrik, sehingga posisi keuntungan optimal yang merupakan tujuan perusahaan dapat dicapai. Ada beberapa fungsi perencanaan produksi, yaitu yang pertama, menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategi perusahaan. Yang kedua, sebagai alat ukur performansi proses perencanaan produksi. Yang ketiga, menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Yang
Yang keempat, memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. Yang kelima, mengatur persediaan produk, jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategis. Yang keenam, mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi. Tujuan dari perencanaan produksi menurut Hendra Kusuma: A. Meramalkan permintaan produk yang dinyatakan dalam jumlah produk sebagai fungsi dari waktu. B. Menetapkan jumlah saat pemesanan bahan baku serta komponen secara ekonomis dan terpadu. C. Menetapkan keseimbangan antara tingkat kebutuhan produksi, tingkat pemenuhan pesanan, serta memonitor tingkat persediaan produk jadi setiap saat. D. Membuat jadwal produksi, penugasan, pembebanan mesin, dan tenaga kerja yang terperinci sesuai dengan ketersediaan kapasitas dan fluktuasi permintaan pada satu periode. Selanjutnya yaitu kelebihan produksi massal dan kekurangan produksi massal. Kelebihan produksi massal yaitu akurasi dan otomatisasi tinggi, kurang biaya tenaga kerja, kenaikan tingkat produksi dapat menimbulkan skala ekonomi yang sangat menguntungkan, sedikitnya pengeluaran per unit, biaya unit rendah bila produk dalam volume yang besar dan distandarisir. Pemborosan dapat diperkecil karena menggunakan tenaga mesin, biaya tenaga kerja rendah, dan biaya pemindahan di pabrik rendah karena jaraknya lebih pendek. Kekurangan produksi massal, yaitu sumber daya yang terbuang, tidak ada jaminan, lebih banyak biaya untuk bahan, kurang beragam, terdapat kesulitan dalam perubahan produk, proses produksi mudah terhenti yang menyebabkan kemacetan seluruh proses produksi, terdapat kesulitan menghadapi perubahan tingkat permintaan. Selanjutnya, di bagian B ada tahap perencanaan produksi massal. Perencanaan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Tahapan perencanaan proses produksi yang benar dan berurutan adalah dengan mempertimbangkan faktor untuk memproduksi produk tersebut terlebih dahulu, antara lain: yang pertama, pasar yang baik di masa mendatang. Bagaimana produk kita mampu beradaptasi dengan permintaan pasar yang tidak menentu dan mengalami perkembangan pesat. Yang kedua, siklus hidup produk. Bagaimana manajer operasional mampu menyeimbangkan keadaan berdasarkan siklus hidup produk, yaitu pengenalan, pertumbuhan, masa puncak, dan kemunduran. Yang ketiga, arus kas. Keluar masuknya dana menjadi faktor penting dalam tahap produksi. Yang keempat, kemampuan organisasi. Pengaruh sumber daya manusia di dalamnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan. Tahapan perencanaan produksi. Berbagai tahapan yang dilalui secara bertahap dan dengan pengkajian terus-menerus. Umpan balik dan evaluasi disebut dengan tahap perencanaan produksi. Tahap-tahap perencanaan produksi sebagai berikut. Yang pertama, ide produk. Yang kedua, seleksi ide produk. Yang ketiga, desain awal. Keempat, purwarupa. Kelima, pengetesan. Keenam, desain akhir. Dan yang ketujuh, implementasi. Di bagian C, ada indikator keberhasilan produksi massal. Keberhasilan usaha adalah suatu kenyataan persesuaian antara rencana dengan proses pelaksanaannya dan hasil yang dicapai. Karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahaan ada 5, yaitu: yang pertama, sangat bersemangat dalam melihat atau mencari peluang-peluang baru. Kedua, mengejar peluang dengan disiplin yang ketat. Ketiga, mengejar peluang yang sangat baik dan menghindari mengejar peluang yang melelahkan diri dan organisasi. Keempat, fokus pada pelaksanaan. Dan yang kelima, mengikut sertakan energi setiap orang yang berada dalam jangkauan mereka. Ada 8 hal yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan atau keberhasilan, yaitu: yang pertama, peluang pasar yang baik. Kedua, keunggulan persaingan. Ketiga, kualitas barang atau jasa. Keempat, inovasi yang berproses. Kelima, dasar budaya perusahaan. Keenam, menghargai pelanggan dan pegawai. Ketujuh, manajemen yang berkualitas. Dan yang kedelapan, dukungan modal yang kuat.
Berikut ini 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba. Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk yaitu kualitas produk, biaya produk, waktu pengembangan produk, biaya pengembangan, dan kapabilitas pengembangan. Selanjutnya di bagian D, proses produksi. Proses produksi adalah tahap-tahap yang dilalui dalam memproduksi barang dan jasa. Tahap persiapan produksi dan pendirian usaha. Nah, sebelum masuk tahap produksi, terdapat beberapa persiapan untuk menciptakan sistem manajemen yang efektif dan efisien, antara lain survei pasar, pembuatan desain produk, pembelian alat-alat pendukung produksi, perancangan sistem produksi, pemesanan bahan baku dan bahan pengemas, penyewaan tempat lokasi usaha, pendaftaran sertifikat kehalalan dan kesehatan dari LPPOM MUI, dan uji coba produksi. Kemudian proses produksi juga dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu ada produksi dan persiapan produksi. Produksi yaitu pembuatan barang dengan mesin serta peralatan, sedangkan persiapan produksi yaitu pembuatan sarana produksi atau sistem produksi itu sendiri. Proses persiapan produksi sendiri memiliki beberapa kegiatan, seperti perencanaan urutan proses, yaitu penjadwalan waktu, pemilihan peralatan, pengerjaan dengan peralatan, mobilisasi personalia, pembelian material, dan pembagian pekerjaan. Proses produksi. Dilihat dari caranya, proses produksi dapat digolongkan menjadi 4 macam, yaitu proses produksi pendek, proses produksi panjang, proses produksi kontinu, dan proses produksi berselingan atau intermiten. 3. Perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah kegiatan praproduksi, yaitu menentukan persyaratan manufaktur seperti tenaga kerja, material, mesin, dan proses-proses manufakturnya. Tujuan dari perencanaan produksi yaitu untuk memastikan kuantitas dan kualitas yang tepat dari bahan baku, peralatan, dan sebagainya tersedia selama masa produksi. Kedua, untuk pemanfaatan kapasitas sesuai dengan ramalan permintaan. Nah, manfaat perencanaan produksi yaitu organisasi atau perusahaan dapat mengirimkan produk secara teratur dan tepat waktu sesuai dengan yang dibutuhkan pelanggan. Pemasok mendapatkan informasi lebih awal tentang kebutuhan bahan baku dan bahan penolong sehingga mengurangi investasi dalam persediaan. Dan dapat meningkatkan efisiensi dalam produksi sehingga mengurangi biaya produksi secara keseluruhan. Production planning atau perencanaan produksi menangani dua strategi dasar, yaitu perencanaan produk yang akan dihasilkan dan juga perencanaan proses produksinya. 4. Pengawasan produksi atau production control. Pengawasan atau pengendalian produksi adalah kegiatan untuk memastikan semua sumber daya yang direncanakan telah digunakan sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Proses berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan melakukan tindakan perbaikan apabila terjadi penyimpangan. Nah, faktor penyimpangan dari perencanaan produksi yaitu yang pertama, tidak tersedianya bahan baku maupun bahan penolong karena kekurangan masalah kualitas dan lain-lainnya. Yang kedua, terjadinya kerusakan mesin, peralatan kerja maupun fasilitas produksi lainnya. Yang ketiga, perubahan permintaan atau pembatalan pesanan, penambahan pesanan, ataupun perubahan waktu pengiriman. Yang keempat, ketidakhadiran pekerja. Dan yang kelima, kurangnya koordinasi dan komunikasi antar unit kerja atau pemasok pelanggan. Selanjutnya, manfaat dari pengawasan produksi, yaitu ada 4. Yang pertama, memastikan kelancaran semua aliran proses produksi. Yang kedua, memastikan penghematan biaya produksi sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga, mengendalikan sumber daya. Dan yang terakhir, mempertahankan standar kualitas melalui siklus hidup produksi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.